Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Jalla wa'ala, yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendalami, mempelajari, mentadabburi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan, Nabi dan Rasul penutup para Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum, untuk para tabi'in, dan untuk para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala meridhoi kita agar kita dapat berkumpul di surganya kelak. Amin. Alhamdulillah, biidnillahi ta'ala, al-hadirun wal-hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, saudara dan saudari yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, kita telah sampai pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-8 berkaitan tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Mari sama-sama kita dengarkan redaksi hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita ingin membahas sedikit tentang biografi sahabat atau perawi hadis ini. Beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Umar, masyhur dalam kitab hadis, dalam perawi hadis beliau disebut dengan Abdullah bin Umar.
bin Al-Khattab. Beliau merupakan putra dari salah satu sahabat yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini anak kandung dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia masuk Islam bersama ayahnya, dan ia juga ikut hijrah bersama ayahnya. Bahkan pada perang Badar dan perang Uhud, ia ingin ikut berjihad di jalan Allah, namun ia ditolak dikarenakan usianya masih terbilang sangat muda, masih terbilang sangat kecil. Namun ketika perang Khandaq, ia ikut karena ketika itu usianya sudah menginjak 15 tahun. Ia pernah bermimpi seolah-olah ada dua malaikat yang membawanya, lalu ia ceritakan kepada saudari perempuannya Hafsah, yang mana Hafsah ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi plus mertuanya Nabi SAW. Kemudian Hafsah menceritakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya ia menunaikan salat malamnya. Setelah Nabi SAW bersabda demikian, maka Abdullah bin Umar tidak banyak tidur di waktu malam. Sebagian besar waktu malamnya digunakan untuk salat, istighfar kepada Allah, dan terkadang ia melakukannya hingga menjelang sahur. Luar biasa. Kemudian di sebagian riwayat bahwasanya dalam athar Ibnu Umar apabila ia membaca ayat 16 ayat dari surat Al-Hadid, ayat 16 dari surat Al-Hadid, maka ia selalu menangis. Kemudian Ibnu Umar termasuk di antara 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, yang mana ia menempati urutan kedua setelah Abu Hurairah, yang mana ia meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Dalam kitab As-Sunnah Qabla Tadwin kita bahas hadisnya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka dari kalimat ini kita dapat simpulkan siapa yang memiliki wewenang untuk memerintahkan Rasulullah. Maka jawabannya yang memerintahkan Rasulullah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai ia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam hadis ini
terjadi sebuah perdebatan, terjadi sebuah perselisihan antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab ketika itu. Yang mana setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan jatuh pada tangan Abu Bakar As-Siddiq. Namun ketika itu orang-orang Arab menyatakan bahwasanya Islam itu telah sirna. Islam itu telah punah. Islam itu telah tiada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, akan kuperangi barang siapa yang murtad, yang keluar dari agama Islam, yang tidak atau yang enggan membayar zakat, maka akan aku perangi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar, wahai saudaraku, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa engkau memerangi mereka sedangkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Namun Abu Bakar mengatakan, karena dari mereka tidak menunaikan zakat, karena zakat adalah memiliki qarinah antara salat. Zakat ibadah harta, sedangkan salat ibadah badan. Apabila ia telah menunaikan zakatnya, ia telah membayar zakatnya, mengeluarkan kambing dan ontanya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak tunaikan, maka akan kuperangi. Apa dalilnya? Maka Abu Bakar merujuk ke dalil ini. Apa dalil Umar? Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berperang. Rasulullah berikan panji perang, Rasulullah berikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, berangkatlah, perangilah mereka sampai mereka mengatakan perangilah mereka. Kemudian ketika Ali sedang berjalan langkah demi langkah, ia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rasulullah, untuk apa aku memerangi mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka akan terjaga apa? Akan terjaga harta-harta mereka, darah-darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Melainkan apabila ia menunaikan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisabnya mereka itu kembali kepada Allah. Hadis ini merupakan hadis yang mana dari kalangan ateis dan orang-orang kafir menimbulkan syubhat, menimbulkan sebuah statement penyalahpahaman dalam hadis ini.
Mereka mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sadis, adalah agama yang kejam, yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dibunuh. Kita harus pahami bahwasanya hadis yang kita bahas ini merupakan hadis yang berkaitan tentang orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir yang memerangi orang-orang muslim. Jadi 2 golongan. Jadi tidak seluruh orang-orang kafir itu dibunuh, tidak seluruh orang kafir diperangin. Akan kita bahas insyaallah. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak-hak Islam. Apa konsekuensinya ketika seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa konsekuensinya? Apa hak Islam? Hak Islam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan yang Allah tetapkan. Menjadi seorang muslim telah menunaikan hak dan kewajibannya sebagai kaum muslimin. Zakat merupakan rukun iman. Mengapa Abu Bakar memerangi mereka? Dikarenakan mereka tidak memenuhi hak Islam. Apa itu? Tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar perangi. Maka apabila di suatu daerah yang mana daerah tersebut, kampung tersebut, seluruh penduduknya tidak mau membayar zakat, atau seluruh penduduknya tidak mau melakukan sholat, maka wajib bagi pemerintah memerangi kampung tersebut, memerangi sebuah kelompok tersebut. Ada 3 golongan, yang mana 3 golongan tersebut halal harta dan darahnya apabila kita ingin membunuhnya dan merampas hartanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalasin. Al-thaybu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim apabila ia telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dan aku adalah Rasul utusan Allah, melainkan 3 golongan ini. Apa yang pertama? Al-thayyibuz zani, seorang yang sudah menikah namun ia berzina, maka dirajam sampai ia meninggal. An-nafsu bin nafsi, apabila seseorang membunuh darah orang muslim yang mana haram untuk dibunuh darah muslimin tersebut, namun ia membunuhnya dengan sengaja, maka wajib ditumpahkan darahnya, atau bisa disebut dengan kisos. Kemudian yang ketiga apa? Wattariqu lidinihi, seseorang yang keluar dari agamanya, yang mana dia berpisah dengan kelompoknya, yaitu orang-orang muslim jamaah, yaitu agama Islam.
hadis ini merupakan hadis yang mana kita menggunakannya secara zahir. Islam yang berkaitan tentang hadis ini, kita tidak menilai seseorang dari dalam hatinya, karena perihal hati setiap insan hanyalah Allah yang mengetahuinya. Hanyalah Allah yang mengetahuinya. Maka kita tidak boleh mengatakan ia Islam namun dia munafik. Dia salat namun niatnya bukan karena Allah. Kita tidak boleh menilai seseorang, berprasangka dengan seseorang demikian. Tidak boleh. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang mana ketika itu Khalid bin Walid meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku hendak membunuh fulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan. Barangkali ia masih melakukan ibadah salatnya. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, banyak orang yang salat namun ia kosongnya hatinya. Banyak orang melakukan ibadah salatnya namun hatinya bukan karena Allah. Kemudian betapa banyak orang yang salat mengatakan sesuatu yang tidak ada pada hatinya. Maksudnya apa? Ia salat bukan karena Allah. Namun perkataan Khalid bin Walid langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni lam umar an ankuba quluban nasi wala asyqa butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk mengkoreksi isi hati manusia dan membelah perut mereka. Amalan hati hanya Allah lah yang tahu. Ikhlas atau tidaknya seseorang dalam beribadah, kita serahkan hanyalah kepada Allah. Kisah kedua dapat kita ambil bahwa ketika itu terjadi sebuah peperangan. Peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian Usama bin Zaid mengejar salah satu dari pasukan kaum musyrikin ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid? Padahal ketika itu seorang musyrikin ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun yang dilakukan oleh Usama bin Zaid membunuh orang musyrikin tersebut. Sontak berita tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqala la ilaha illallah faqataltahu. Ia telah mengucapkan la ilaha illallah namun engkau membunuhnya. Namun apa jawaban dari Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, ia mengucapkan syahadat karena takut dengan pedangku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Mengapa engkau tidak belah dadanya? Mengapa engkau tidak belah dadanya sampai engkau tahu bahwa niatnya mengatakan itu karena takut dengan pedangmu atau memang karena Allah? Fama zada yukarriruha hatta tamanaitu anni aslamtu yawma idin. Sampai Rasulullah mengulangi kalimat tersebut, diulangi terus.
Usama bin Zaid pun mengatakan, diulangi kepada Rasulullah, "Sontak aku ingin kembali memeluk agama Islam, ingin masuk dalam agama Islam." Hadis ini berkaitan bahwasanya apabila seseorang yang dulunya dia kafir, yang dulunya dia Yahudi, bersyahadat, maka cukup baginya masuk ke dalam agama Islam. Namun apabila ia telah masuk ke dalam agama Islam, ia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka hukumnya wajib untuk diperangi. Kita akan membahas berkaitan tentang macam-macam golongan kafir, macam-macam orang-orang kafir. Kemudian sebelum kita membahas tentang orang-orang kafir, kita akan bahas bahwasanya dalam hadis ini tidak adanya paksaan dalam agama. Yang pertama, hadisnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Asbabun nuzul turunnya ayat ini dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, yang mana di Madinah memiliki komunitas-komunitas. Komunitas yang pertama adalah kaum musyrikin. Mereka dari suku Aus dan Khazraj. Mereka musyrik, belum masuk Islam. Adapun kaum muslimin disebut dengan kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian golongan yang ketiga yaitu dari kabilah Yahudi. Yang pertama kabilah dari Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Yang mana Bani Qainuqa diusir karena mereka telah berkhianat. Kemudian Bani Nadir diusir karena mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tahu? Karena Jibril alaihissalam menyampaikan kabar bahwasanya dari kabilah Bani Nadir ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika golongan kabilah-kabilah ataupun komunitas dari Yahudi, sebagian dari anak-anak kaum Ansar itu memiliki hubungan dekat dengan mereka orang-orang Yahudi. Maka kabar tersebut disampaikan, dari sahabat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana hukumnya ya Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Silakan pergi ikut bersama Bani Nadir." Maka asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini karena peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ikraha fid din. Meskipun keluarganya Islam, namun ada sebagian anaknya begitu cinta dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, yang ingin ikut bersama mereka, silakan ikut. Karena Islam tidak ada paksaan. Kemudian dengan Bani Quraidah, yang mana awal mulanya tidak ada peperangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kerjasama dengan kabilah dari Bani Quraidah, disebut dengan wasilah qatul Madinah, yaitu piagam Madinah. Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi yang isinya apabila ada penyerangan dari luar, maka orang-orang Yahudi juga membantu kaum muslimin
untuk memerangi lawan-lawan dari orang-orang muslimin. Namun ketika itu Bani Qainuqa yang mana berkhianat ketika terjadi perang Ahzab yang jumlahnya 10.000 pada tahun 5 Hijriah. Di saat perang berkecamuk, namun dari Bani Qainuqa, yaitu orang-orang Yahudi, mereka malah berkhianat. Kemudian yang kedua, Allah tidak melarang berbuat baik dengan orang-orang kafir yang baik. Allah tidak pernah melarang berbuat baik dengan orang-orang kafir yang baik. Yang mana Allah Jalla wa Ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama kalian. Lam yuqatilukum fid din, yang mereka tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga tidak mengusir engkau, tidak mengusir kalian dari negerimu. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah Jalla wa Ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat-ayat yang datang apabila seorang muslim berperang, yaitu dikarenakan orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, maka wajib diperangin. Wa qatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilukum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka berjihadlah di jalan Allah alladzi yuqatilukum, yang mana mereka memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan berlebihan dan jangan melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, bahwasanya Allah tidak suka dengan sebuah perkara yang melampaui batas. Apa yang disebut dengan melampaui batas di sini? Bahwasanya dalam ranah jihad itu ada pelajaran disebut dengan fiqhul jihad, fikih jihad. Dan fikih jihad itu memiliki syarat-syarat dan ketentuannya, rukun-rukunnya. Jadi tidak sembarangan kita berjihad. Yang pertama, mengikuti perintah dari ulil amri. Apabila ulil amri kita, pemerintahan kita, memerintahkan kita untuk berjihad, maka kita berjihad. Dan pasukan jihad pun tidak sembarangan, yang mana mereka-mereka yang sudah memiliki kompeten di situ. Tidak bisa sembarangan kita ingin menolong negara A, kita berjihad meskipun ulil amri kita tidak mengizinkan, tidak boleh. Kita harus taat dengan ulil amri. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Maka taati Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu adalah para ulama, pemerintah, presiden. Maka kita taatin. Kalau mereka melarang, maka kita tidak boleh melanggarnya. Kemudian dalilnya lagi, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah. Maka perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Para ulama menjelaskan tentang pembahasan non-muslim atau orang kafir.
Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Siapa mereka? Orang kafir mu'ahad adalah orang kafir yang telah memiliki perjanjian damai dengan negara muslim, yang mana muamalah dan transaksinya dengan orang-orang muslim itu perjanjian yang damai. Yang mana ketika itu Rasulullah memiliki perjanjian dengan orang musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mana sebelumnya memerangi Rasulullah, kemudian mengusir, setelah itu melakukan sebuah perjanjian, namun mereka melanggar perjanjian tersebut. Namun pada asalnya kafir mu'ahad ini harus dilindungi. Kenapa? Karena dia adalah merupakan delegasi, atau bisa disebut dengan seorang dari kalangan musyrikin ataupun Yahudi ataupun kafir yang mana tak ubahnya negara kita Indonesia memiliki perjanjian hubungan damai dengan Amerika, Singapura atau Cina, Eropa, kemudian juga Korea Selatan, itu hubungan baik, maka tidak boleh kita perangin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang memerangi kafir mu'ahad, maka ia tidak dapat mencium wangi surga. Kemudian yang kedua adalah kafir musta'man. Kafir musta'man yang mana ketika orang kafir dan orang Islam, ketika kaum muslimin dan kaum kafir sedang berkecambuk berperang, namun ada dari kalangan orang kafir meminta utusan. Jadi ketika terjadi sebuah perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, perang sedang berkecambuk, namun ada dari kalangan kafir menjadi delegasi atau utusan. Afwan, yang pertama adalah kafir mu'ahad, merupakan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan mereka. Adapun kafir musta'man, maka ini adalah utusan, delegasi dari kaum kafir, yang mana tugasnya ini biasanya ingin menyampaikan pesan dari pemimpin mereka, pesan-pesan, maka ini tidak boleh dibunuh. Yang mana ketika orang Quraisy datang ke kota Madinah, sementara ketika itu sedang berperang, maka diizinkan untuk masuk orang Quraisy tersebut di kota Madinah, maka dia tidak boleh diperangi, maka dia tidak boleh dibunuh. Kemudian yang selanjutnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi, yang mana kafir zimmi ini adalah yang tinggal di wilayah Islam dengan membayar diyah, yang mana diyah ini dia lebih kecil dari zakat, untuk menjaga darahnya, hartanya. Yang mana kita lihat kafir zimmi ini di negara kita, maka kita bisa melihat ada orang-orang kafir di sekitar negara kita, maka disebut kafir zimmi. Maka itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia membayar diyah, ya, membayar diyah seperti zakatnya orang kafir. Namun nominalnya itu lebih kecil dari orang Islam membayar zakatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama mu'ahadan au intaqasahu haqqahu au kallafahu fawqa taqatihi akhadha minhu syai'an bighairi taibin nafsin fa ana hajijihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menzalimi
orang kafir-kafir muahad, orang kafir dhimmi, kemudian merampas hartanya, mengurangi hartanya, dan membebani apa yang mereka tidak sanggupi, maka pada hari kiamat akulah yang akan membela mereka. Maka tidak boleh diperangi, karena itu merupakan salah satu adab-adab. Jadi kita dapat menentukan kafir-kafir mana saja yang bisa diperangi. Kemudian terakhir adalah kafir harbi. Kafir harbi. Boleh dibunuh kafir harbi dikarenakan merekalah yang memerangi kaum muslimin. Karena kalau kita tidak memerangi, maka mereka semena-mena memerangi kita. Karena mereka dulu menyerang. Maka ketika mereka menyerang, kita serang balik. Nah, gitu. Baik. Kemudian kita bahas wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maksudnya bahwa dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat, itu melindungi darah dan harta pelakunya di dunia, kecuali jika ia mengerjakan perbuatan yang membuat darahnya halal, sedangkan di akhirat hisabnya adalah kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Yang mana tadi disebutkan bahwa sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, setelah sabda Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghasyiyah dari ayat 21 sampai 26. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kalian membuat perhitungan atas mereka. Yang mana dalil yang Allah sampaikan ini, kita hanya menasihati, hanya memberikan pelajaran dengan penuh hikmah kepada saudara kita. Kita tidak boleh menghukumi dia munafik, kita tidak boleh menghukumi dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya hanyalah Allah yang paham. Hisabnya hanyalah Allah yang mengaturnya. Surga atau nerakanya seseorang, maka tidak boleh kita menilainya. Dia melakukan hal demikian, berbuat munafik, maka ia termasuk ahlun nar, penduduk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh kita menghukumi seseorang dengan hal tersebut. Jadi maksud ayat ini adalah mengingatkan mereka kepada Allah, mengajak kepada mereka, dan kita tidak punya kuasa memasukkan iman ke hati mereka secara paksa dan tidak dibebani dengan hal seperti ini. Baik. Fawaid ataupun faidah-faidah hadis yang kita sampaikan, yang pertama, hendaknya ulil amri itu menegakkan amal ma'ruf nahil munkar. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mengajak orang-orang kafir, mengajak orang-orang musyrikin masuk ke dalam agama Islam. Kemudian hendaknya ulil amri, pemerintah, menegakkan jihad untuk memerangi
kaum musyrikin sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Terkadang kita sebelum kita mencoba, kita sudah ketakutan. Terbesit dalam hati kita sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza selalu dihantam bertubi-tubi dengan Zionis Israel Yahudi, yang mana secara koridor ketentuan dari ilmu fikih jihadnya sangat menyalahgunakan. Karena hukumnya ketika berjihad ada suatu medan yang mana medan tersebut adalah khusus untuk medan pertempuran. Tidak boleh masjid dibombardir, kemudian juga rumah sakit dihancurkan. Ini telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam jihad apabila berjihad. Kita semoga selalu mendoakan saudara kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada, semoga dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Karena pada hari ini saudara kita di sana, jangankan untuk makan mereka, bahkan tempat tinggal mereka pun sangatlah sulit. Hari ini begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, namun kita lalai dengan kenikmatan tersebut. Kita lupa bahwasanya saudara kita di sana untuk beribadah saja mereka sudah sulit. Hari demi hari, waktu demi waktu, suara bom, suara ledakan-ledakan sangat sering mereka dengarkan. Kita doakan semoga kedepannya saudara kita Allah lindungi dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir. Al-muslimun al-muslimin kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, yang mana kaum muslimin dengan muslimin lain adalah seperti bangunan, saling menguatkan di antara mereka. Jadi kalau memang nanti semoga ulil amri kita sangat kokoh dan sangat tegas untuk mengadakan jihad, maka semoga bisa melawan orang-orang kafir di sana meskipun jumlahnya banyak, sebagaimana kisah-kisah Nabi dan para sahabat yang jumlah lawannya itu 200 ribuan, yang mana jumlah para sahabat itu hanya 1000, hanya 2000. Secara akal logika saja 200 ribu melawan 1000 pasukan, nggak akan mungkin bisa mengalahkan pasukan tersebut. Namun Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Alhamdulillah, dengan izin Allah selesailah kajian kita pada hadis ke-8 berkaitan tentang haramnya harta dan darah seorang muslim. Jadi meskipun orang itu telah murtad, keluar dari agama Islam, kemudian meskipun mereka berzina, meskipun sudah kondisinya menikah, maka tetap kembali ke hukum pengadilan. Apabila pemerintah mengatakan qisas, silakan. Apabila pemerintah mengatakan rajam, maka dirajam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita dan melindungi negeri-negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah Jalla wa'ala selalu menancapkan tauhid kepada kita. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Baik, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.